Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin buko pandan yang super creamy, ini enak banget. Apalagi di cuaca sekarang yang panasnya itu makin ekstrim ya teman-teman. Dessert kali ini tuh cocok banget dinikmati di siang hari. Dalam kondisi dingin, baru keluar dari kulkas, rasanya enak banget. Bagi yang mau tahu resep dan cara aku bikinnya, simak terus ya videonya sampai selesai. Langkah pertama, rebus 80 gram sagu mutiara. Aku pakai warna putih dan hijau aja ya. Kemudian masukkan 800 ml air. Di sini aku akan menggunakan metode 5-37 ya. Jadi aku rebus dulu ini selama 5 menit. Nah ini ketika air mulai mendidih, aku rebus sampai 5 menit ya. Pada saat ini aku akan tambahkan pasta pandan kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh. Nah ini untuk memberikan kesan warna hijau pada si sagu mutiaranya. Jadi nanti cantik ya, tidak bening gitu warnanya. Setelah 5 menit, tutup pancinya, kemudian matikan api kompor, diamkan selama 30 menit. Nah ini, setelah 30 menit aku buka, kondisi sagu mutiaranya seperti ini ya, jadi setengah mengembang. Di dalamnya masih ada putih-putihnya. Ini nggak apa-apa, nanti aku akan rebus lagi di air mendidih selama 7 menit. Merebus sagu mutiara dengan metode ini akan menghemat gas ya, jadi nggak terlalu lama saat menghidupkan apinya. Nah ini kurang lebih sekitar 7 menit udah aku rebus. Ini sagu mutiaranya udah matang ya. Jika masih terdapat putih-putih di dalamnya seperti ini, tinggal ditutup aja pancinya. Diamkan beberapa saat, nanti akan matang dengan sempurna. Oke, ini aku akan diamkan dulu ya. Langkah selanjutnya, di sini aku akan bikin agar hijau. Aku pakai swallow. Jika tidak ingin menggunakan agar-agar, juga boleh diganti menggunakan puding. Oke, kemudian ini aku masukkan 2 sendok makan gula pasir, 800 ml air. Untuk pembuatan agar-agar ini, aku sengaja tidak terlalu manis ya. Jadi aku hanya menggunakan 2 sendok makan supaya rasanya itu tidak hambar. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, kemudian tunggu hingga uap panasnya sedikit menghilang ya. Kemudian tuangkan di dalam wadah tahan panas. Di sini aku menggunakan loyang, boleh menggunakan Tupperware atau tinwal. Untuk langkah selanjutnya, aku akan bikin Nutrijel kelapa muda. Di sini aku pakai yang ukuran besar 15 gram. Kemudian tuangkan 170 gram gula pasir. Untuk membuat Nutrijel kelapa ini aku sedikit lebih manis karena aku pengen rasanya itu beneran seperti kelapa muda. Oke, tadi udah aku tuangkan airnya sekitar 700 ml ya. Kemudian aku tambahkan 1 saset santan instan. Ini aku pakai santan kara yang kemasan kecil. Kalau udah, aduk-aduk hingga mendidih. Jika belum mendidih, jangan berhenti mengaduk ya, takutnya nanti santannya akan pecah. Meskipun ini kelapa muda KW, tapi rasanya enak banget, mirip banget sama kelapa muda asli ya. Oke, ini Nutrijel kelapanya udah mendidih, kemudian matikan apinya. Tunggu uap panasnya sedikit menghilang, kemudian tuangkan ke dalam loyang. Nah, ini udah selesai semuanya ya. Untuk sagu mutiaranya tadi udah aku masak. Kemudian untuk agar-agar hijau dan juga kelapa muda KW-nya. Ini tinggal tunggu set aja. Singkat cerita, ini untuk Nutrijel kelapanya udah ngeset, udah siap untuk diserut seperti kelapa muda asli. Nah, ini aku pakai serutan kelapa muda ya. Bentuknya sama persis seperti kelapa muda, rasanya juga sama ya, ini enak banget. Rekomendasi banget buat kalian yang mau jualan hemat budget. Bikin kelapa muda KW dengan Nutrijel kelapa dan juga santan kara, ini udah dapat banyak banget ya.
Ini aku skip aja ya untuk serut semuanya sampai habis supaya videonya nggak terlalu panjang. Lanjut kita ke agar-agar hijau, ini juga udah mulai ngeset. Selanjutnya aku akan potong kotak-kotak seperti ini ya. Jadi aku potongnya di dalam loyang aja. Kalaupun mau dikeluarkan dulu juga nggak apa-apa, supaya mendapatkan bentuk yang beraturan. Biasanya kalau dipotong di dalam loyang seperti ini memang kurang beraturan ya, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Oke, kita lanjut aja. Di sini udah aku siapkan semuanya, bahan-bahan yang akan aku pakai. Di sini ada agar-agar hijau, kelapa muda KW, nata de coco. Nah, ini nanti aku akan gunakan airnya sedikit aja ya, nggak semua airnya aku masukkan. Kemudian, ini yang paling penting, susu evaporasi, 150 ml susu UHT, 170 gram susu kental manis, biji selasi, dan sago mutiara. Aku tambahkan keju dan juga pasta pandan ya, lupa nggak aku taruh. Langkah pertama, aku akan tuangkan dulu susu evaporasinya. Ini aku pakai 1 kaleng full ya. Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan susu kental manis sebanyak 170 gram. Jika ingin lebih manis, boleh menggunakan 200 gram susu kental manis. Di sini aku tidak menggunakan gula sama sekali ya, jadi pure dari susu. Kemudian tuangkan juga untuk susu UHT-nya, di sini aku pakai 150 ml. Untuk buko pandan yang aku bikin ini memang takarannya itu tidak terlalu manis, jadi aku sengaja ya supaya nanti balance, gak terlalu manis ketika dimakan, jadi masih ada rasa plain gitu. Nah ini aku akan tuangkan semuanya ya untuk susu UHT-nya. Jangan lupa diaduk dulu sampai tercampur rata. Bukan buko pandan namanya jika tidak diberi pasta pandan. Nah, ini aku beri pasta pandan sekitar setengah sendok teh ya. Jangan terlalu banyak juga, nanti warnanya bakalan terlalu hijau dan rasanya akan sedikit pahit karena terlalu banyak perisa pandannya. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya. Aku akan memasukkan satu bahan lagi yaitu air dari nata de coco. Ini aku pakai 100 ml aja ya, jangan terlalu banyak karena nanti akan kemanisan. Oke, ini untuk kuah buko pandannya udah jadi. Ini aku akan sisihkan dulu ya di dalam kulkas supaya dingin. Sekarang aku akan takar untuk masing-masing isian buko pandan. Nah, di sini udah aku siapkan 9 cup ukuran 200 ml. Sebenarnya ini bisa untuk 12 cup ya, tapi aku hanya punya 9 cup, jadi aku isi 9 cup aja. Nanti untuk sisanya bisa ditaruh di kulkas ya. Untuk agar-agar hijaunya tadi aku pakai 2 sendok makan. Dan untuk kelapa muda KW-nya juga sama ya, sekitar 2 sendok makan juga. Jadi semuanya disamakan sama rata ya, supaya adil. Kalau kelapa mudanya udah, selanjutnya sago mutiaranya. Pokoknya untuk banyaknya itu disesuaikan aja ya sama budgetnya masing-masing. Ini untuk sagu mutiaranya juga masih sisa banyak ya, jadi tadi sekitar 50 gram aja untuk merebusnya juga udah cukup kayaknya. Selanjutnya aku akan masukkan juga nata de coco. Untuk satu bungkus ini aku bagi-bagi jadi sekitar 5 atau 6 nata de coco gitu. Yang terakhir aku akan tambahkan biji selasi, ini tambahan aja ya, opsional, boleh pakai atau tidak. Karena aku punya stok biji selasi di rumah, jadi aku tambahkan aja ya supaya lebih lengkap gitu rasanya. Kalau isiannya udah masuk semua, sekarang tinggal tuangkan kuah bukonya yang udah kita bikin tadi. Untuk menuangkan kuahnya ini jangan terlalu penuh banget ya, jadi dikira-kira aja sampai batas garis gitu loh, supaya nanti ditutupnya itu tidak luber. Oke, ini sebenarnya udah selesai ya, tinggal diberi keju atasnya. Tapi sekarang aku akan aduk dulu ya, supaya tidak menumpuk gitu, jadi cantik ya.
Step yang terakhir, sekarang aku akan tambahkan keju parut supaya menambahkan rasa gurih ya. Ini jadinya enak banget, creamy, tidak terlalu manis. Pokoknya rasanya enak, creamy, gurih gitu ya. Nah, ini untuk pemberian kejunya juga sesuai selera atau sesuai budget aja. Oh ya, jika ingin diberi potongan daun pandan juga boleh ya. Berhubung kali ini aku nggak punya, jadi aku nggak pakai daun pandan. Nah, ini aku langsung aja ya tutup untuk buko pandannya. Ini udah selesai. Tinggal dimasukkan lagi di dalam kulkas. Tunggu sampai dingin, ini enak banget ya dinikmati dingin-dingin. Satu resep buko pandan yang aku bikin ini kurang lebih sekitar 12 cup ya. Ini yang aku bikin 9 cup karena aku nggak punya cupnya lagi, jadi aku pakai 9 cup aja. Nah, ini dia udah selesai aku bikin buko pandannya. Anak aku lagi menikmati, dia itu suka banget ya sampai lahap gitu makannya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa ya tonton video aku yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.